4 negara yang menggunakan Sinovac yaitu meningkat orang yang kena pandemi COVID-nya meningkat. Ya. Makanya nggak heran ada perawat setelah divaksin meninggal dia. Nah, kalau saya melihat kasus Israel, karena saya ikutin kasus Israel waktu di awal-awal vaksinasi, karena saya anggap dia kan penduduknya sedikit, dia juga uangnya banyak, standarnya lebih tinggi dari Eropa. Tapi pada dasarnya adalah vaksin itu penting, yang harus dijelaskan dulu. Jadi di Israel itu termasuk berhasil, ya. Obat COVID yang akan paling berhasil, kelihatannya bakal keluar dari Israel. Di Israel itu bisa sukses vaksinasi, ya, ketika masyarakatnya tidak pergi-pergi, Pak. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Oh ya, saya pakai kalimat aja ya. Jadi yang Singapura ini, menurut data di saya, hanya beli Sinovac sedikit sekali. Kalau di grafiknya itu, ya nggak ada apa-apanya lah, kecil sekali. Nah, jadi intinya beginilah. Ya tadi saya masukkan juga di chat 4 negara yang menggunakan Sinovac, yaitu meningkat orang yang kena pandemi COVID-nya meningkat ya. Terus yang di Israel, saya ngomong yang bahasa yang mudah dipahami ya. Tapi pada dasarnya adalah vaksin itu penting, yang harus dijelaskan dulu. Jadi di Israel itu termasuk berhasil ya vaksinnya. Tetapi di awal ya dia sudah dikasih Pfizer. Tadi Bapak Bahari bagus sekali ngomong mengenai efikasi, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi kalau Pfizer itu 95 efikasinya 90%. Jadi hanya 5 orang yang gagal mengembangkan antibodinya setelah divaksin. Tapi kalau Sinovac kan cuma 60% ya. Jadi ada sisa 40 yang ada banyak lah. Makanya nggak heran ada perawat setelah divaksin meninggal dia dalam 2 hari. Hanya 2 hari. Nah, di Israel itu bisa sukses vaksinasi ya ketika masyarakatnya tidak pergi-pergi, Pak. Jadi divaksin plus tidak pergi-pergi. Kalau mereka pergi-pergi, ini kan terkait dengan yang, mohon maaf nih, yang sembako nih. Jadi yang memberikan 10.000 sembako ya. Itu saya ngomong di situ. 10.000. Saya takut di situ. Nasi bungkus ya, 10.000 nasi bungkus. Nah, kalau saya melihat kasus Israel, karena saya ikutin kasus Israel waktu di awal-awal vaksinasi, karena saya anggap dia kan penduduknya sedikit, dia juga uangnya banyak, standarnya lebih tinggi dari Eropa. Di sana berhasil, tapi di awalnya tidak berhasil. Ketika setelah divaksin mereka biarkan, seolah-olah kan, 95% kok, dibiarkan lah mereka kumpul-kumpul segala macam kan, tumbang Pak, kolap yang meningkat juga pesat orang yang sakit. Nah, jadi setelah digabung dengan tidak pergi-pergi, ya, itu ternyata efektif. Jadilah Israel yang seperti sekarang ini. Gitu. Itu aja komentar saya. Ya, sama dengan Taiwan dan Singapura, Pak. Begitu juga kejadiannya. Mereka sudah aman, tiba-tiba meledak lagi gitu. Ya, kalau ada informasi nggak mengenai Taiwan? Itu saya nggak tahu. Yang saya tahu mengenai Taiwan, itu sampai kadaluarsa Sinovacnya itu nggak dipakai, Pak. Pak Bari. Ya. Oh, kalau Taiwan memang dia kan dia ala kadarnya saja punya Sinovac. Dia kan nggak suka dengan Cina, Pak. Jadi dia pakai barang Amerika dia. Jadi seperti Israel juga, kan dia menggunakan Pfizer dan dia tidak membuat vaksin, cuman obat COVID yang akan paling berhasil, kelihatannya bakal keluar dari Israel. Karena pada saat ini, mereka sudah menyelesaikan tahap uji klinik pertama dengan sangat sukses. Dari 30 orang yang dirawat, ada 29 yang sembuh dalam 2-4 hari. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif.
Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.